Ex-Kabareskrim Susno 2J tertawa mendapati karena uang hadiah sayembaranya senilai Rp10 juta tidak ada yang berniat mengambilnya. Ya saya senang, kenapa? Duit saya gak ada yang ngambil. Saya siapkan duit Rp10 juta, kata Susno 2J tertawa dikutip dari kanal YouTube-nya, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Duit halal dari hasil bertani ditambah duit pensiun, halal kan, sambung Susno. Dalam sayembara ini, Susno menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kasus pembunuhan. Namun menurutnya, pembuktian pembunuhan kasus kematian Vina dan Eki ini kini malah semakin sulit. Karena saya yakin kasus itu adalah kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten, dan kasus itu sudah selesai di Cirebon Kabupaten, katanya. Laporan polisinya ada, foto-fotonya ada, penyerahan jenazah ke pihak keluarga ada, kata Susno. Jika ada yang bertanya kenapa tidak dibawa ke pengadilan, tentu saja memang tidak ada. Sebab, kata Susno, kasus kecelakaan tanpa ada tersangkanya akan selesai. Sebab kecelakaan yang dia yakini itu merupakan kecelakaan tunggal. Kalau ada yang nanya kenapa tidak ada yang menyerahkan ke pengadilan, ya tidaklah, kasus kecelakaan yang tidak ada tersangkanya ya selesai. Karena mereka celaka sendiri, ujar Ria. Dia juga menyinggung soal sejumlah saksi di kasus Vina Cirebon 2016 silam yang menghilang. Bahkan beberapa di antaranya ada saksi yang mencabut kesaksiannya. Ini menandakan bahwa kasus Vina Cirebon semakin tipis jika dianggap sebagai kasus pembunuhan. Artinya semakin kuat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, dan semakin kuat dugaan ya, supaya saya tidak disangka macam-macam, karena saya ini sering dihujat oleh kaum Bani Inkrah. Jadi dugaan bahwa ini kasus pembunuhan semakin tipis, ujarnya. Walaupun kasus ini sudah inkrah, kata Susno, itu belum tentu benar. Sejalan dengan semakin habisnya bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan. Artinya makin habis alat buktinya, saksi semakin habis, ada yang mencabut ada yang kesaksiannya karena disiksa, ada yang hilang gak tahu rimbanya. Kayak si Aib kemana itu sekarang, katanya. Mel-mel kemana juga, hilang, menghilang atau dihilangkan, jadi saksi udah gak ada lagi. Terus apa lagi, kata Susno. Hal yang diminati Kapolri dalam kasus ini, kata Susno, adalah bukti saintifik. Namun alat bukti saintifik ini, menurutnya juga tidak ada. Artinya alat bukti saintifik yang membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan, tidak ada, ujarnya. Justru sebaliknya, alat bukti bahwa ini kecelakaan lalu lintas tapi TKP-nya di Cirebon Kabupaten di atas jembatan semakin banyak, saling bermunculan, sambung dia. Bahkan di antaranya muncul saksi yang melihat langsung kejadian, kemudian saksi lain yang merupakan pemilik helm, pakaian, sepatu yang dipakai almarhum Vina dan Eki. Bahkan saksi mata yang melihat langsung peristiwa, saksi yang mengatakan helmnya itu helmnya dia, sepatunya dia. Ada saksi yang mengatakan bajunya itu bajunya dia, sampai ke pakaian dalam miliknya dia. Dan cocok ditambah pula ada saksi yang menyatakan bahwa jam 22 lebih malam ada yang masih komunikasi dengan korban-korban. Dan itu dibuktikan dengan bukti chat BBM, kuat sekali, kata Susno. Sehingga kasus Vina Cirebon ini menurutnya semakin terang yang mengarah bukan pada pembunuhan, tapi kepada kasus kecelakaan. Kata pepatah, seterang matahari ditambah lampu petromak, ucap Susno sembari tertawa. Nasib terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, kini terungkap. Sudirman sebelumnya sulit ditemui, bahkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan ada isu bahwa Sudirman hidup nyaman. Kini Sudirman mencabut kuasa dari pengacaran yang ditunjuk Polda Jabar. Sudirman bahkan membuat surat pemindahan kuasa kembali ke Titin Prilianti dan Peradi. Hal tersebut disampaikan Titin Prilianti saat live di akun TikTok-nya, Senin, 26 Agustus 2024. Sebelumnya, Sudirman sulit ditemui sejak dipindahkan ke rutan Polda Jabar, 23 Mei 2024 lalu. Sudirman bahkan diminta untuk mengganti kuasa hukum dengan kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar. Sudirman sempat hanya bisa ditemui ibu dan ayahnya saja. Pertemuan tersebut pun dilaksanakan di ruangan Dirkrimum Polda Jabar. Bahkan, saat sudah dipindahkan ke Lapas Bancai Bandung, Sudirman masih sulit untuk ditemui. Keluarganya sempat tak bisa menjenguk lantaran adanya surat pernyataan yang ditulis Sudirman bahwa dia tidak mau ditemui siapapun.
Akhirnya setelah bernegosiasi dengan petugas di Lapas Bancai, Titin Prialianti pun berhasil menemui Sudirman. Bikin pernyataan gitu, kata Titin, Senin. Padahal Sudirman sendiri mengaku ingin bertemu dengan kakaknya dan kedua orang tuanya. Bahkan mereka berpelukan sambil menangis saat pertama kali bertemu. Surat pernyataan itu ditulis tangan oleh Sudirman dan mengatakan ingin memilih pengacaranya sendiri. Surat pernyataan yang ditulis Sudirman itu kemudian dibawa oleh Titin Prialianti ke Peradi untuk diketik ulang lalu diserahkan ke pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Kini, Sudirman pun surah resmi kembali mempercayai kuasa hukumnya kepada Titin. Dengan adanya surat kuasa itu, Titin dan Peradi pun akan segera mengajukan PK Sudirman. Kini, Titin dan tim pengacara dari Peradi tengah mengusahakan agar Sudirman segera dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Sementara untuk pengakuan Sudirman di pra-peradilan Pegi Setiawan, Titin mengaku kliennya itu terpaksa. Sebelumnya, kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso mengaku sudah berkomunikasi dengan pengacara Sudirman. Komunikasi itu dilakukan sebelum mengajukan PK terhadap 6 kliennya. Kepada Jutek, pengacara Sudirman yang lama mengaku akan mengajukan PK juga. Namun menurut pengacaranya, dua teman Vina, Widya Sari dan Mega Lestari melontarkan balasan menohok ke Pitra Romadoni. Widi dan Mega emosi saat dituduh ngejob malam-malam hingga dibilang meninggalkan forum pembicaraan. Sebelumnya, pengacara Ibtu Rudiana itu beradu argumen dengan Widi dan Mega di sebuah acara di salah satu TV swasta beberapa waktu lalu. Saat itu Pitra mencecar nama Ira dan Teh Ayu yang ada dalam ekstraksi HP Vina. Widi dan Mega kemudian menjelaskan kalau Ira itu artinya kamu dalam bahasa Cirebon. Pitra pun terlihat berapi-api saat mengatakan chat itu bukan ekstraksi HP Vina, melainkan HP Mega. Widi dan Mega tertawa mengingat perdebatannya dengan Pitra Romadoni saat itu. Gak ada celah buat aku sama Mega ngomong, kata Widi dikutip dari Bravos Channel, Senin, 26 Agustus 2024. Hal itu diakui Widi dan Mega membuat mereka bingung harus bagaimana. Kalau mau menjelaskan, sama dianya udah diserobot lagi, jadi akunya bingung sama Mega, kata Widi. Pengacara Widi dan Mega, Muchtar Effendi mengatakan kalau Pitra Romadoni ini seperti Tarzan Kota. Sebab ia hanya tahu bicara lantang tanpa mengerti kasusnya. Dia berbicara, bersikap, tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara, dia hanya menceritakan seperti seorang komentator, kata Muchtar. Menurut dia, pengacara itu saat berbicara harus berdasarkan bukti dan fakta. Bahkan menurut Muchtar Effendi, kliennya itu lebih bertetika daripada Pitra Romadoni. Karena mohon maaf, mereka orang kampung tapi mereka tahu etika. Dibanding yang katanya pengacara kota tapi tidak tahu etika sama sekali, jelasnya. Ia menyinggung soal tudingan Pitra pada Mega soal chat ngejob hingga memintanya diperiksa penyidik. Soal chat ngejob dia mengkonotasikan negatif sehingga menyuruh Mega diperiksa. Pengacara Mega dan Widi, Muchtar Effendi terang-terangan menyebut pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni seorang Tarzan Kota. Hal itu dia katakan Muchtar ketika membahas soal bukti ekstraksi HP di kasus Vina Cirebon. Bukti ekstraksi HP tersebut sebelumnya sempat dibantah dan diragukan oleh Pitra Romadoni. Pitra bahkan menganggap bahwa bukti ekstraksi HP tersebut bukan berasal dari HP Vina. Muchtar Effendi pun menyindir Pitra Romadoni yang mengomentari bukti ekstrak HP tersebut. Dua sahabat Vina, Mega dan Widi yang berada di dekat Muchtar hanya bisa menahan tawa ketika ex-TNI ini belak-belakan menyindir pengacara Ibtu Rudiana itu. Kalau ada seorang pengacara kota, teriak-teriak kemudian mengomentari tentang ini, bukti ekstraksi chat Vina Cirebon, saya pikir itu bukan pengacara kota, katanya dikutip dari Bravos Channel, Senin, 26 Agustus 2024. Mohon maaf ini saya sampaikan, dia Tarzan Kota, sambung Muchtar Effendi. Bahkan dengan gamblang dia menjelaskan bahwa sindirannya itu diarahkan kepada pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan Kota, kata Muchtar Effendi. Yang disebut Tarzan Kota itu, dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak, sambung dia. Dia menjelaskan bahwa pengacara seharusnya sebelum berbicara harus mempelajari lebih dahulu kasusnya. Tidak asal bicara apalagi hanya teriak-teriak saja.